Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Siap. Masih bulan, masih. Oke, lanjut nih Bapak Ibu. Setelah saya tadi menerangkan daripada apa itu PSE, tujuan PSE dan 5 kompetensi sosial emosional dalam pencapaian daripada PSE, di sini saya akan memberikan penerapan kompetensi sosial emosional pada kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Dan ini pun nanti yang saya bagikan kepada Bapak Ibu praktek baik saya ini tidak hanya monoton seperti saya yang saya lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menerapkan hal yang lain yang jelas itu sesuai dengan topoksi daripada kompetensi sosial emosionalnya seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya bisa Bapak Ibu tambahkan. Baik Bapak Ibu. Di sini praktek baik yang telah saya lakukan mengenai kesadaran diri di dalam kelas yaitu berdoa dan mengenal emosi siswa dengan menanyakan kabar dan perasaan. Nah, kenapa Bapak Ibu dalam kesadaran diri saya memasukkan perilaku berdoa dan mengenali emosi siswa dengan menanyakan kabar dan atau perasaannya? Karena dengan berdoa kita sadar diri bahwa apapun yang kita lakukan, kita adalah manusia ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang kita lakukan dengan kita berdoa, semoga diberikan kemudahan bagi kita untuk mengajar atau notabene-nya siswa, mereka diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima ilmu atau memahami ilmu yang diberikan oleh guru. Itu kita sadar diri, murid sadar akan itu. Dan mengenai emosi siswa dengan menanyakan kabar atau perasaan, ya sadar diri. Saat kita menanyakan seperti itu, berarti siswa ini mampu mengenali emosi apa sih yang mereka rasakan pada saat itu, saat belajar dengan kita. Apakah emosi sedih, apakah emosi senang, apakah emosi semangat. Nah, itu bagi saya masukkan dalam kesadaran diri. Mereka mampu mengenali emosi mereka sendiri pada saat belajar dengan saya. Dan selanjutnya kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri. Di sini saya memasukkan motivasi. Di sini banyak sekali motivasi ya Bapak Ibu. Salah satunya dengan teknik stop dalam mindfulness. Dan yang kedua, kita bisa memberikan motivasi dengan memberikan semangat mereka lagi dalam pembelajaran dengan cara yang kedua yaitu ice breaking. Dan yang ketiga adalah bernyanyi. Inilah salah satu cara yang saya terapkan juga di kelas, yang mana pada saat injury time, yaitu jam-jam terakhir Bapak Ibu, pasti anak-anak ini lesu. Nah, dari situlah untuk mengakali agar mereka lebih saat setelah kita melakukan pembahasan, mereka kembali bersemangat lagi. Kita bisa melakukan dengan teknik stop, mindfulness, kesadaran penuh dengan menggunakan teknik stop atau menggunakan ice breaking. Itu banyak sekali ice breaking Bapak Ibu dan bernyanyi, dan itu saya praktekkan juga di dalam kelas. Dan mereka ya semangat Bapak Ibu, bahkan mereka kadang saya sudah memulainya pada pertemuan pertama. Pertemuan keduanya lagi, Bu, yuk kita bernyanyi lagi yuk Bu, agar nggak jenuh. Nah, seperti itu lagi. Nah, seperti itulah sepaling tidak kita bisa merefresh emosi mereka lagi untuk bersemangat untuk belajar, apalagi dalam injury time, waktu-waktu terakhir seperti itu, Bu. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk merancang dan mengorganisir diri mereka dalam kelompok. Dalam maksudnya di sini yaitu mereka ini bisa Bapak Ibu saat kita membagi mereka kelompok, kita memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih siapa kelompok mereka dan mereka memilih kembali siapa sih yang menjadi ketua kelompoknya, siapa sih yang menjadi moderatornya nanti saat presentasi, dan siapa sih yang menjadi orang yang menyampaikan presentasi, siapa yang penulis. Nah, mereka mempunyai manajemen diri, pengelolaan diri mereka sendiri atas apa yang telah diberikan oleh guru dalam pekerjaan kelompok tadi. Itu yang saya lakukan di dalam kelas. Dan ini pun
Bapak Ibu bisa menambahkannya yang lain, asalkan tupoksi daripada manajemen diri itu ada pada peserta didik. Dan PS yang selanjutnya, ya ini kesadaran sosial. Nah, Bapak Ibu, sadar sosial ini pasti, sosial yaitu berkaitan dengan semuanya, ya Bapak Ibu, dalam artian semuanya ini komunitas kita, sadar di mana lingkungan kita berada. Nah, di sini kalau dalam pekerjaan kelompok ini pasti Bapak Ibu, kesadaran sosial ini saya masukkan yaitu kesadaran sosial, yaitu saling menghargai pendapat dan kelompok. Dalam artian bagaimana di saat kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain harus mendengarkan dengan seksama, tidak boleh memotong ataupun menyela. Ibaratnya itu saling menghargainya di situ. Nah, pada saat presentasi sudah siap, barulah mereka bisa untuk mengajukan pendapatnya, menanyakan apapun yang mereka anggap sulit pada grup yang mempresentasikan. Nah, itu maksudnya kesadaran sosial bagi saya masuk dalam kegiatan saling menghargai pendapat dalam kelompok. Dan yang berikutnya perilaku yaitu peduli, empati antar teman dan guru. Nah, di sini juga kepedulian. Pada saat anak-anak juga misalnya mendapatkan kesulitan dalam hal belajar ataupun mereka ada yang sewaktu-waktu juga tidak atau lupa tidak membawa uang untuk istirahat, makan di kantin. Nah, itu rata-rata anak-anak itu saling memberi juga, dan itu saya temui ada di satu jurusan Bapak Ibu. Dan ini juga kesadaran sosial yang saya tampilkan, alhamdulillah kesadaran sosial antara guru dengan guru ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, dan semoga tetap kompak untuk kita ke depannya. Dan selanjutnya kompetensi yang keempat, yakni keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi otomatisnya adalah kerjasama. Nah, otomatisnya dalam kita memberikan sebuah tanggung jawab kepada kelompok, kita memberikan kebebasan mereka untuk menentukan proyek mana dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan proyek atau materi tugas yang kita berikan kepada mereka dalam berkelompok. Dan disitulah mereka harus berkolaborasi, harus sama-sama satu rasa untuk mampu menyelesaikan tugas yang kita berikan dalam kelompok mereka. Begitu juga dengan pemilihan ketua kelas, mereka harus juga harus berkontribusi dalam pemilihan ketua kelas, agar pemilihan ketua kelas itu memang sebagai tangan kanannya atau perantara antara guru dengan kelas di kelasnya sendiri. Dan yang terakhir yaitu keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, keputusan yang bertanggung jawab saya memasukkan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas saya masukkan? Karena dalam keyakinan kelas mereka telah membuat peraturan yang mereka butuhkan di dalam kelasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka harus mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di dalam kelas. Maksudnya di sini saya hanya menjembatani. Apabila keyakinan kelas yang mereka tulis atau mereka berikan ini banyak, nanti kita sortir mana nih yang masuk untuk kelas kita. Nah, seperti itu Bu. Jadi itu bagi saya adalah keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah melakukan presentasi terhadap hasil tugas mereka. Jadi dari pemilihan proyek dan penyelesaian masalah mengenai proyek diberikan dalam kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, akhirnya mereka mampu mempresentasikan dari hasil dari presentasinya di depan kelas. Itu bagi saya perilaku-perilaku yang menunjukkan kompetensi sosial emosional yang bertanggung jawab. Nah, itu adalah untuk murid ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk kita Bapak Ibu? Bagaimana kompetensi sosial emosional untuk kita sebagai guru atau pendidik Bapak Ibu? Yang pertama kita harus menjadi teladan Bapak Ibu. Teladan dalam artian kita harus bisa memberikan contoh
Di sini kegiatan penguatannya yang saya lampirkan, kita harus melaksanakan pembiasaan 5S. Apa aja itu 5S Bapak Ibu? Ada yang masih ingat Bapak Ibu 5S itu apa aja Bapak Ibu? Salam, senyum, sapa, Salam, senyum, senyum, sapa, sopan santun. Salam, senyum, sopan, Salam, senyum, santun. sapa, sopan santun. Iya benar Bapak Ibu. 5S yaitu kita senyum, kita salam, sapa, sopan, dan santun. Alangkah indahnya Bapak Ibu kalau kita bisa melakukannya kepada semua peserta didik kita. Tapi memang ini kalau kita tidak mengajar di kelas lain atau jurusan lain, pasti itu sedikit susah. Tapi sepaling tidak, kita memberikan senyum aja, itu merasa sebagai kita itu pengakuan akan kehadiran mereka. Seperti itu Bu. Apalagi senyum adalah merupakan sebagian daripada ibadah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, menjadi guru teladan. Yang kedua adalah guru masuk tepat waktu. Nah, ya ini pasti kita akan berusaha untuk masuk tepat waktu. Bagaimana kita menyuruh anak bisa masuk tepat waktu sedangkan kita sendiri tidak bisa masuk tepat waktu Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya adalah guru aktif dalam kegiatan sekolah dan guru aktif dalam komunitas sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dalam komunitas Mayang Terurai, alhamdulillah yang pada hari ini melaksanakan webinar, alhamdulillah sebagian besar atau bisa dikatakan semua Bapak Ibu guru masuk ini merupakan suatu teladan bagi Ibu yang notabene-nya bisa menjadi percontohan untuk murid-murid kita. Ibaratnya modal keteladanan Bapak Ibu ini sudah ada. Yang kedua yaitu kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki guru adalah belajar. Apa sih contohnya seperti itu Bapak Ibu? Ya seperti ini, mengikuti diklat peningkatan kompetensi, melakukan refleksi diri dalam setiap aktivitas belajar, mengembangkan budaya literasi dan membentuk komunitas praktisi. Dan saya yakin Bapak Ibu telah melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu ya, karena refleksi ini kita juga perlu Bapak Ibu, karena setiap pertemuan pasti ada kurang kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagaimana kita bisa memperbaikinya kalau kita tidak melakukan refleksi diri untuk kita sendiri ke depannya seperti apa. Dan yang terakhir di sini Bapak Ibu, berkolaborasi. Nah, di sini kata berkolaborasi ini sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri di dalam sekolah tanpa kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Karena pasti kita butuh dengan bantuan guru, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 yang saya ambil. Guru berkolaborasi dan aktif dalam komunitas belajar. Guru menerima masukan dan umpan balik pada saat kegiatan supervisi kelas, saling menghargai dan membantu rekan. Dan selanjutnya membuat sistem monitoring rekan sejawat pada kegiatan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, guru merumuskan visi misi sekolah, membuat keyakinan sekolah. Dan saya yakin Bapak Ibu alhamdulillah kemarin sudah melaksanakannya dengan tim-tim yang sudah ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah kita, melakukan supervisi kita di dalam kelas. Bagi saya itu sangat luar biasa Bapak Ibu, karena apa? Membantu kita untuk melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas. Seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.